wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rahmawati SPB. Saya mengajar di SDN 35 Nungga, Kota Bima. Sekarang menjadi mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2023. Program Studi Sejarah kelas 003 di LPTK Universitas Negeri Malang. Saya melakukan praktek pembelajaran rutin di SMA Darul Sultan Kota Bima. Adapun materi yang akan saya sampaikan adalah bab 2 tentang munculnya embrio-embrio kebangsaan dan nasionalisme. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran kita minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Ya, silakan ketua kelasnya memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Selanjutnya, sekarang Ibu mau mengabsen kehadiran anak-anak. Bagaimana hari ini hadir semua? Ibu kasih tanda dulu ya. Ya, Bu. Sebelum kita mulai materi pembelajaran kita hari ini, untuk lebih semangatnya pembelajaran kita hari ini, sekarang kita membaca pantun dulu. Ya, Bu. Coba kita sama-sama baca pantun. Ya, mulai. Bunga sekuntum, bunga melati, putih berseri harum wangi. Assalamualaikum, selamat siang, semoga hari ini berseri. Terima kasih. Ya. Pada materi kemarin, Ibu meminta kepada kalian untuk mempelajarinya di buku tes atau di sumber-sumber lain. Apakah kalian sudah mempelajarinya? Sudah. Sekarang Ibu mau bertanya kalau sudah. Siapa nama pahlawan yang ada pada gambar ini? Suka? Yang ini siapa? Raden Ajeng Kartini. Terus yang ini siapa nama pahlawan yang ada di gambar ini? Ki Hajar Dewantara namanya. Sekarang Ibu mau bertanya lagi. Apa peran penting Insinyur Soekarno pada masa munculnya embrio-embrio kebangsaan dan nasionalisme? Ya, coba. Sebagai presiden pertama di Indonesia. Ya, sebagai Presiden pertama di Indonesia. Siapa lagi yang bisa? Saya, Bu. Iya, Sebagai Bapak Proklamator. sebagai Bapak Proklamator. Kalau R.A. Kartini, apa perannya pada masa kebangsaan dan nasionalisme? Siapa yang bisa? Ya, coba Saskia. Sebagai pemikir dan pengarah emansipasi perempuan. Ya, emansipasi kaum perempuan. Ya, sekarang kita masuk ke munculnya embrio kebangsaan dan nasionalisme. Ya, ini materi kita hari ini. Adapun tujuan
tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menggunakan sumber-sumber sejarah untuk mengevaluasi secara kritis dinamika pergerakan kebangsaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Tujuannya adalah agar siswa dapat merefleksikannya dalam kehidupan masa kini dan kehidupan masa depan. Itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya ada latar belakang sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia yang panjang dan kompleks menjadi dasar terbentuknya embrio kebangsaan dan nasionalisme. Pengaruh kerajaan-kerajaan di Nusantara dan datangnya bangsa-bangsa asing membentuk identitas unik bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya, perkembangan awal nasionalisme di Indonesia. Nasionalisme di Indonesia mulai timbul pada abad ke-20. Seiring dengan adanya pertambahan sosial dan politik, peran pemimpin pemuda seperti Soekarno, Muhammad Hatta membawa semangat perubahan dan penyatuan bangsa. Poin selanjutnya, pentingnya perjuangan mengembangkan kebangsaan. Perjuangan mengembangkan kebangsaan penting agar Indonesia memiliki identitas kuat dan solidaritas yang tinggi antar bangsa. Ini menjadi dasar dalam memperjuangkan kemerdekaan dan membangun bangsa yang lebih baik. Poin selanjutnya, di sini ada tokoh-tokoh nasionalisme Indonesia. Tadi sudah Ibu tunjukkan di gambar ada Soekarno. Sebagai apa tadi Soekarno? Pertama Republik Indonesia. Yang kedua sebagai Bapak Proklamasi. Ya. Sebagai seorang pemimpin karismatik dan pendiri Republik Indonesia. Itu peran penting Soekarno pada masa bangkitnya embrio kebangsaan dan nasionalisme. Di sini ada Muhammad Hatta juga, seorang negarawan dan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Sebagai apa Muhammad Hatta selain ini? Sebagai wakil presiden pertama Republik Indonesia. Kartini, pahlawan wanita, pahlawan emansipasi wanita dan pelopor pendidikan bagi perempuan Indonesia. Yang Ibu angkat di sini cuma 3. Sementara masih banyak lagi tokoh-tokoh yang ada di seluruh pelosok Indonesia, seperti Patimura yang berasal dari Aceh, Cut Nyak dari Aceh, ada Dewi Sartika, masih banyak lagi dari setiap daerah. Itu mereka tuh dinamakan embrio kebangsaan dan nasionalisme. Ya. Selanjutnya peran organisasi kebangsaan. Organisasi kebangsaan seperti Budi Utomo, Serikat Islam dan PNI memainkan peran penting dalam memperkuat nasionalisme. Mereka menjadi wadah bagi gerakan kemerdekaan dan pemikiran kebangsaan. Poin selanjutnya, pemikiran dan ideologi kebangsaan. Pemikiran kebangsaan Indonesia muncul dengan landasan ideologi seperti Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan gotong royong. Ini mencerminkan semangat persatuan dan menghargai keberagaman dalam negara. Ya, kita terdiri dari berbagai suku. Ya, berbagai suku yang berbeda-beda latar belakang, berbeda adat istiadat. Ya, kita disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, satu jua, kata Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda agama, berbeda ras, berbeda golongan,
pembagian kelompok diskusi. Ibu minta untuk pembagian kelompoknya seperti kemarin saat Ibu PPL ya. Ya, Bu. Langsung dibagi kelompoknya. Secepatnya, biar tidak. Mana kelompok? Ya, yang ini Ibu kasih kelompok Insinyur Soekarno. Ya, ada materi dan LKPD-nya Ibu kasih. Di sini Ibu kasih kelompok RA Kartini. Ya, ada materi dan ada LKPD-nya. Di sini Ibu bagi kelompok Ki Hajar Dewantara. Ada materi dan ada LKPD-nya. Ya, di sini Ibu kasih kelompok Budi Utomo. Untuk kelompok Insinyur Soekarno, Ibu minta Saskia Julianti untuk menjadi ketua kelompoknya. Ya. Untuk kelompok RA Kartini, Ibu minta Azmi Aminah untuk menjadi ketua kelompok. Terus untuk kelompok Ki Hajar Dewantara, Ibu minta Wulan untuk menjadi ketua kelompoknya. Di sini kelompok 4, Ibu minta Fatma untuk menjadi ketua kelompok. Saat berdiskusi, kalian semua harus aktif. Ya, Bu. Harus aktif mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Ya. Pada materi kita hari ini, kita menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Adapun keunggulan dari Problem Based Learning atau PBL adalah siswa akan terbiasa dengan masalah dan mampu memupuk solidaritas sosial dengan terbiasa berdiskusi dalam anggota kelompok dan kelompok lain sehingga suasana antara siswa dengan siswa, antara siswa dengan guru akan semakin akrab. Itu tujuan dari Problem Based Learning model yang kita pakai hari ini. Ya, Ibu persilakan kalian untuk berdiskusi. Ya, coba diskusikan materi yang Ibu bagikan. Semuanya harus aktif biar mendapat nilai yang sama, yang bagus. Bagaimana? Ya.
Amalia, silakan maju untuk mempresentasikan hasil kerjasamanya. Bagaimana kelompok Ki Hajar Dewantara? Belum? Ya. Lanjutkan. Bagaimana kelompok Budi Utomo? Bagaimana kelompok 1 siap? Kelompok Insinyur Sudarno sudah siap? Ya, silakan. Untuk teman-teman yang lain, kelompok Budi Utomo, kelompok Erna Kartini, kelompok apalagi Ki Hajar Dewantara, perhatikan di depan teman yang sedang berpresentasi. Biar nanti kita bisa menanyakan dan menjawab permasalahan yang mereka angkat. Agak maju ke sini saya. Sana lagi biar nggak pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Insinyur Soekarno akan mempresentasikan hasil diskusi kami atau hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya sendiri Saskia Julianti sebagai moderator dan rekan saya sendiri Asratul Fauziah sebagai pembaca materi. Selanjutnya kita akan memasuki pemaparan materi yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Kepadanya dipersilakan. Saya pemateri akan memaparkan materi kami pada presentasi kali ini dengan judul munculnya embrio kebangsaan dan nasionalisme dan perkembangan awal nasionalisme di Indonesia. Latar belakang sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia adalah kisah panjang perjalanan bangsa Indonesia dari masa prasejarah hingga zaman modern. Merupakan perjalanan dan perjuangan, perubahan dan perkembangan yang melibatkan berbagai suku, budaya dan kekuatan politik. Untuk memahami Indonesia saat ini, penting untuk melihat ke belakang dan menyelami akar sejarahnya. Masa prasejarah. Sebelum penjajahan dan pembentukan negara, wilayah Indonesia dihuni oleh berbagai suku bangsa, artefak dan peninggalan sejarah seperti candi dan lukisan. Gua menjadi saksi bisu perkembangan peradaban awal, pertanian, perdagangan dan kehidupan sosial perkembangan, membentuk dasar masyarakat yang beragam. Mungkin segitu saja pemaparan materi dari kami. Kami telah memaparkan materi kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman kelompok lain yang ingin bertanya atau menyampaikan tanggapan tentang presentasi kelompok kami persilakan. Ya, yang mau memberikan jawaban apa pertanyaan silakan. Tanggapan Ya. silakan. Untuk teman-teman di depan. Ya, tadi sudah membahas tentang masa prasejarah. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan masa prasejarah dan apa pentingnya dalam pemahaman sejarah Indonesia? Ya. Sebelum kami menjawab pertanyaan dari kelompok Raden Kartini, apakah ada teman-teman dari kelompok yang lain yang ingin bertanya menanggapi pertanyaan dari kelompok Kartini? Ada kelompok lain yang mau menanggapi pertanyaan dari kelompok Raden Ajeng Kartini? Ya, silakan. Kelompok Ki Hajar Dewantara ingin menanggapi pertanyaan dari kelompok Raden Ajeng Kartini. Silakan. Kami dari kelompok Ki Hajar Dewantara ingin menanggapi pertanyaan dari kelompok RA Kartini. Tadi pertanyaan apa yang dimaksud dengan masa prasejarah dan apa pentingnya dalam pemahaman sejarah Indonesia? Jawabannya, masa prasejarah mengacu pada periode sebelum penulisan sejarah yang terekam tertulis. Pentingnya terletak pada penelusuran akar budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat Indonesia sebelum masa penjajahan. Itu yang
jawaban dari kelompok pelajar Dewantara diterima oleh kelompok RAK ini? Ya. Selanjutnya apakah ada teman-teman lagi yang ingin bertanya? Silakan. Masih ada kelompok lain yang ingin bertanya kepada rekan-rekan yang sedang presentasi? Apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, izinkan kami untuk memberikan pertanyaan. Ada atau Tidak ada. Ya, tidak ada. Lanjut. maka izinkan kami untuk memberikan pertanyaan kepada teman-teman kelompok yang lain. Kami akan bertanya, jelaskan dampak kerajaan Sriwijaya dan Majapahit terhadap perkembangan budaya dan perdagangan di Nusantara. Ya. Kelompok RA ini ingin menanggapi pertanyaan dari kelompok Insinyur Soekarno. Silakan. Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit memiliki dampak besar terhadap budaya dan perdagangan. Sriwijaya di Sumatera membangun jaringan perdagangan maritim, sementara Majapahit di Jawa Timur menjadi pusat kebudayaan dan pemerintahan terbesar pada masanya. Itu menurut saya. Jawabannya sudah cukup dan pas. Apakah ada dari teman-teman lagi yang bertanya atau sudah cukup? Kami rasa sudah cukup jelas. Sebelum kami menutup presentasi kami, izinkan kami untuk menyimpulkan materi kami. Kami akan membacakan kesimpulan materi kami. Kesimpulan materi latar belakang sejarah Indonesia adalah bahwa negara ini memiliki sejarah yang kaya, dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal serta memiliki perjalanan yang unik dalam membangun identitas nasional dan mencapai kemajuan politik, ekonomi, dan sosial. Dengan demikian, perkembangan awal nasionalisme di Indonesia merupakan proses yang kompleks, diwarnai oleh faktor-faktor politik, sosial, dan ekonomi yang beragam. Tetapi pada akhirnya berhasil membawa Indonesia menuju kemerdekaan pada tahun 1945. Mungkin sekian kesimpulan materi dari kami. Apakah cukup presentasi kami pada kali ini? Kami akan menutup presentasi kami. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok mana lagi yang sudah? Ya, maju. Kelompok RA Kartini akan mempresentasikan hasil diskusi atau kerjasama kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok RA Kartini ingin mempresentasikan hasil kerjasama kelompok kami. Yang kami akan membahas tentang pentingnya perjuangan pengembangan kebangsaan dan tokoh-tokoh nasionalisme yang akan dijelaskan oleh teman saya. Dengan saya sendiri Nur Azmi Aminah sebagai moderator dan saya sendiri Natifah Yunis sebagai materi. Saya akan menjelaskan yang pertama pentingnya perjuangan mengembangkan kebangsaan dan yang kedua tentang tokoh-tokoh nasionalisme Indonesia. Pentingnya perjuangan mengembangkan kebangsaan. Perjuangan mengembangkan kebangsaan memiliki peran krusial dalam pembentukan identitas dan ekspresi suatu bangsa. Berikut adalah beberapa alasan mengapa perjuangan mengembangkan kebangsaan sangat penting, yaitu yang pertama, pemeliharaan identitas dan karakter bangsa. Membentuk dan memelihara identitas nasional yang unik, menjaga karakteristik budaya, bahasa, dan nilai-nilai yang menjadi ciri khas bangsa. Yang kedua, penguatan persatuan dan kesatuan, mendorong solidaritas di antara
berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya yang ada di dalam bangsa. Membangun kesadaran bahwa keberagaman adalah kekayaan, bukan pemecah belah. Yang ketiga, kemajuan sosial dan ekonomi. Mendorong rasa tanggung jawab terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Menggalang semangat kerjasama untuk mencapai tujuan bersama demi kemajuan bangsa. Yang keempat, pemberdayaan rakyat. Menggerakkan rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan negara. Menumbuhkan rasa memiliki terhadap nasib dan masa depan bangsa. Yang kelima, penghargaan terhadap sejarah dan tradisi. Menanamkan rasa cinta dan penghargaan terhadap sejarah, perjuangan dan tradisi leluhur. Memperkuat kesadaran bahwa keberlanjutan bangsa terkait erat dengan pemahaman dan penghargaan terhadap masa lalu. Mungkin itu saja penjelasan dari materi kami. Jika ada yang kurang jelas atau yang ingin bertanya, silakan kami buka sesi pertanyaan. Ya, silakan untuk kelompok ISW Karno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok ISW Karno ingin bertanya. Jelaskan mengapa dengan pengembangan kebangsaan penting dalam proses membentukkan identitas suatu negara.